silakan. Bentar, belakang dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tadi datang tidak diundang. Kalau dua penanya awal dari Jawa Timur, saya juga dari Jawa Timur dan masih tinggal di Jawa Timur. Nama Sukardi dari Trenggalek. Ya. Yang saya tanyakan mungkin tidak kurang ada kaitannya dengan cara beternak ya. Kami tidak beternak, tapi kami sering membawa sapi domba baik dari pulau satu ke pulau yang lainnya, satu kota yang lainnya. Nah, yang kami temukan kalau sapi itu atau domba itu hasil dari fermentasi, itu biasanya nyusutnya cepat sekali di jalan, atau daya tahan tubuhnya itu ketika dibawa perjalanan ya itu rentan. Nah, yang kami tanyakan kira-kira itu pengaruh apa, dan kemudian bagaimana caranya agar iya gitu agar ini. Oh, kalau ini desainnya terlupis itu ya. Ya, memang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung jawab ya, Pak? Ya, silakan Pak Haji. Nah, gini, sebetulnya fermentasi itu bukan untuk pengaruh perjalanan, bukan, tapi untuk mempengaruhi makanan. Yang tadinya gini, Bapak makan sepiring, proteinnya mungkin cuma jadi setengah piring. Tapi setelah pakai fermentasi, makannya sepiring, proteinnya setengah piring lebih. Kemudian pengawetan pakan, kan biasanya kalau ampas tahu, ampas tempe 2 hari tidak fermentasi, baunya kena tetangga. Busuk Pak, karena apa? Protein tinggi. Dia akan langsung datang lalat, tumbuh belatung, bau. Kita fermentasi itu biar awet. Karena pakanan saya sudah ada yang 6 bulan masih utuh dikasih makan ke sapi. Nah, fermentasi itu untuk kesehatan di dalam tubuhnya. Tapi yang saya tahu, karena gini, kalau Bapak bawa namanya ternak, saya pun sekarang dari kemarin bawa ya, itu pasti penyusutan Pak. Pertama faktor kelelahan, kedua pemaksaan dalam angkutan, ketiga itu udara. Gitu. Nah, biasanya saya dari Jawa Timur ke sini aja, dari Magetan saya ambil, itu 10% Pak untuk sapi. Jadi kalau bobotnya 550, ya udah 50 kilo mah lungit. Nah, itu bagaimana kita nih selaku pelakunya mengembalikan bobot itu, yaitu dengan pakan yang protein tinggi Pak. Gitu. Bagaimana untung? Nah, kemudian mohon maaf, kalau di angkutan, apalagi dalam angkutan kapal, udara di dalam kapal itu Pak, itu kan kadang di bawah dek, itu yang udaranya pengap, panas, bisa sampai 20% Pak. Karena sapi begitu bapak di truk aja disusun ya, dalam posisi didorong sono, itu udah langsung stres, udah langsung hilang badannya, berat badannya. Gitu. Nah, kenapa sapi domba makanya perlu istirahat, perlu pakan gitu. Nah, dalam perjalanan Bapak coba 1 hari kadang-kadang kan nggak dikasih minum, dehidrasi dia, hilang udah. Karena 1 hari itu 20 liter dia perlu. Sekarang dalam kondisi lelah nggak mungkin dia minum. Itu Pak penangannya. Tapi biasanya caranya ya, biasanya kalau sapi yang fermentasi itu memang kalau saya lihat kondisinya untuk kondisi makanan dia, perolehan protein dalam tubuh, ADG disebutnya. Kalau untuk daya tahan biasanya untuk lingkungan dia oke. Tapi kalau perjalanan semua sapi saya pikir semua ternak itu mengalami stres. Entah mau pakai apa. Cuman memang sekarang ada ya obat-obatan yang untuk otot Pak. Jadi sebelum Bapak berangkat kasih obat penguat otot. Jadi dia dalam posisinya nyaman. Gitu. Dan memang kenyamanan biasanya jangan terlalu padat. Gitu Pak. Kalau yang saya alami ya, yang saya sekarang laksanakan. Dan kalau untuk susut pasti 10%. Jadi kalau Bapak
beli misalnya sekilo 50.000 timbang di Jawa, ya udah 50.000 kali 50 kilo aja udah itu hilang. Gitu, ya Pak. Tapi kalau mungkin itu tinggal Bapak penanganan di tracking. Kalau saya biasanya Pak, ada ini kardiopit. Saya injek kardiopit sama biodin, itu untuk otot. Jadi suntikin dulu. Kalau kayak kita mah kasih antimo dulu lah. Nah, minimal mengurangi itu kematian dan stres. Itu Pak. Ya. Saya kira itu.